wabarakatuh. Halo sahabat Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani dengan NIM 8572915118 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang 3 landasan utama dalam filsafat ilmu, yaitu yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi dan aksiologi, serta keterkaitan ketiganya dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pertama, ada ontologi. Ontologi membahas tentang apa yang menjadi objek kajian ilmu sederhana. Sederhananya, ontologi menjelaskan apa yang dipelajari oleh suatu ilmu dan bagaimana hakikat dari hal yang dipelajari tersebut. Setiap ilmu memiliki objek kajian yang berbeda-beda. Misalnya, ilmu biologi mempelajari makhluk hidup serta manusia, hewan, dan tumbuhan. Ilmu ekonomi mempelajari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan ilmu pendidikan mempelajari proses belajar, perkembangan peserta didik, dan cara mengajar yang baik. Ontologi membantu kita memahami batas suatu ilmu agar tidak tercampur dengan bidang ilmu yang lainnya. Selain itu, ontologi juga membahas apakah suatu yang dipelajari benar-benar nyata dan dapat diamati. Contohnya dalam psikologi, emosi manusia memang tidak bisa disentuh, tetapi dapat dirasakan dan diamati melalui perilaku seseorang. Jadi, ontologi membantu untuk menentukan fokus dan hakikat dari suatu ilmu. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi membahas tentang bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh dan bagaimana kebenarannya diuji. Dalam epistemologi dibahas metode, cara berpikir, dan proses mendapatkan pengetahuan yang benar. Pengetahuan bisa diperoleh melalui observasi, pengalaman, penelitian, eksperimen, maupun diskusi ilmiah. Contohnya, seorang ilmuwan ingin mengetahui penyebab suatu penyakit. Untuk mendapatkan jawaban yang benar, ia harus melakukan penelitian, mengumpulkan data, melakukan percobaan, lalu menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang ditemukan. Dengan cara itu, hasil penelitiannya dapat dipercaya dan dibuktikan secara ilmiah. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, seorang guru ingin mengetahui metode belajar yang paling efektif bagi siswa, bisa melakukan pengalaman dan mencoba beberapa metode pembelajaran. Dari hasil tersebut, guru dapat mengetahui mana yang paling baik digunakan. Jadi epistemologi sangat penting karena membantu manusia memperoleh ilmu secara benar dan terarah. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi itu membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan manusia, ilmu pengetahuan tidak hanya dipelajari untuk diketahui, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi kehidupan. Contohnya, perkembangan teknologi komunikasi seperti internet dan media sosial yang membantu manusia dalam belajar dan berkomunikasi. Namun, teknologi tersebut juga harus digunakan dengan bijak. Jika digunakan secara tidak bertanggung jawab, bisa menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran berita bohong atau cyberbullying. Contoh lainnya dalam bidang kedokteran. Ilmu kedokteran digunakan untuk membantu menyembuhkan penyakit dan meningkatkan kesehatan manusia. Tetapi dalam penggunaannya tetap harus memperhatikan etika seperti menjaga privasi pasien dan memberikan pelayanan yang baik. Jadi, aksiologi mengajarkan bahwa ilmu harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi landasan utama filsafat ilmu. Ontologi menentukan apa yang dikaji, epistemologi menjelaskan bagaimana cara memperoleh ilmu, sedangkan aksiologi menjelaskan untuk apa ilmu itu digunakan. Sebagai contoh, dalam ilmu pendidikan, ontologi membahas tentang peserta didik dan proses belajar sebagai objek kajian. Epistemologi membahas metode pembelajaran pendidikan untuk mendapatkan cara yang efektif. Sedangkan aksiologi berkaitan dengan tujuan pendidikan, yaitu menciptakan manusia yang berilmu, beretika, dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, ketiga landasan ini tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
Dengan memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita dapat memahami ilmu pengetahuan secara lebih utuh dan bijak dalam menggunakannya. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.